Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, tanaman di sekitarku. Pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, silahkan anak-anak buka buku cetak halaman 108 sampai 121. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami akan belajar, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak, apakah sudah semangat? Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, mari kita serukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Baik anak-anak, kita akan mulai belajar bersama. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menentukan aturan merawat tanaman di rumah dan manfaat menanam pohon. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan 2 bilangan cacah dengan hasil maksimal 100. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan gerak dasar menekuk dan meliuk tanpa iringan musik. Nah, selanjutnya Ibu memiliki cerita. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar dengan berusaha tentang bagaimana cara merawat tanaman. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira mereka berempat ini sedang melakukan kegiatan apa ya? Nah, nanti kita akan mengetahui mereka berempat itu sedang melakukan kegiatan apa dengan membaca teks yang sudah Ibu sediakan. Nah, mari kita membaca bersama-sama. Diikutin ya, pelan-pelan. Lani, Beni, Siti, dan Edo sedang merawat tanaman. Lani sedang memberi pupuk untuk tanaman. Beni sedang membersihkan tanaman dari rumput liar. Siti meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Edo sedang menyiram tanaman. Semua kegiatan tersebut termasuk cara merawat tanaman. Kegiatan merawat tanaman dilakukan agar tanaman tumbuh subur. Nah, itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Lani, Beni, Siti, dan juga Edo. Nah, tadi Lani sedang melakukan kegiatan apa? Nih, ini Lani nih. Nih, ini Lani sedang melakukan kegiatan memupuk tanaman. Tanamannya diberi pupuk. Nah, selanjutnya ini Beni. Nah, kira-kira Beni sedang melakukan kegiatan apa? Nah, berdasarkan cerita tadi, Beni melakukan kegiatan membersihkan tanaman dari rumput liar. Jadi tanaman yang tumbuh, jika ada rumputnya di samping kanan, kiri, atau sekitarnya, harus kita bersihkan dengan cara bagaimana? Dicabuti rumputnya. Nah, selanjutnya Siti. Nah, ini Siti. Siti sedang melakukan apa ya? Kenapa dia di luar dan ada sinar mataharinya? Siti sedang meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Supaya apa? Nah, selain tanaman itu juga membutuhkan pupuk serta air, tanaman itu juga membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Nah, maka jika tanaman itu mendapatkan pupuk, diberi air, dan terkena sinar matahari, pasti tanaman tersebut akan subur. Nah, sedangkan Edo, Edo melakukan apa ya ini? Apa yang dibawa Edo? Nah, Edo sedang menyiram tanaman. Nah, tanaman itu harus disiram supaya tetap segar. Nah, kalau segar bisa tumbuh dengan subur. Nah,
Semua kegiatan tersebut termasuk cara merawat tanaman. Kegiatan merawat tanaman dilakukan agar tanaman tumbuh subur. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa gambar. Nah, anak-anak pasti tahu tanaman ada yang menghasilkan bunga dan juga ada yang menghasilkan buah. Itu manfaat dari menanam tanaman. Kita bisa memperoleh bunga. Kalau ada bunga pasti terlihat cantik. Kita pasti merasa tenang. Kalau tanaman juga menghasilkan buah. Nah, di sini Ibu memiliki gambar. Pasangkan tanaman dengan buah yang dihasilkan dengan cara menarik garis nih. Ada tanaman, ada buah. Nah, coba anak-anak perhatikan. Kira-kira tanaman ini menghasilkan buah yang mana? Kita tarik garis. Nah, yang pertama ini dulu. Nih, ini coba dilihat tanamannya. Ini namanya pohon pisang atau tanaman pisang. Menghasilkan buah apa ya? Ada durian, salak, pisang, pepaya, cabai. Nah, pohon pisang menghasilkan pisang. Nah, kalau tanaman cabai menghasilkan cabai. Terus durian? Nih, durian. Tanaman durian menghasilkan pastinya durian. Nah, ini pohon pepaya menghasilkan pepaya. Terus tanaman salak menghasilkan salak. Nah, anak-anak sudah melihat berbagai tanaman dan juga buah yang dihasilkan. Nah, coba di rumah kalian apakah ada tanaman yang menghasilkan buah? Kalau ada, nanti coba dilihat. Nah, pernah juga tidak merasakan buahnya? Atau ada buah belimbing. Nah, ada tanaman belimbing, pasti buahnya belimbing. Nah, selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian mengenal berbagai macam buah sambil berlatih menghitung. Nah, di sini Ibu memiliki buah jambu. Ada banyak buah jambu. Nah, ada di kolom pertama dan kolom kedua. Nah, ini digabungkan. Nah, ketika benda tersebut atau buah tersebut digabungkan, berarti menjadi lebih banyak atau lebih sedikit ya? Nah, pasti kalau digabungkan menjadi lebih banyak. Nah, sama saja itu berarti dijumlahkan. Nah, buah yang pertama dijumlahkan atau digabungkan dengan buah yang kedua. Selanjutnya menjadi berapa banyak ya? Nah, coba kita hitung. Nah, kolom yang pertama kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu baris ini ada 10. Nah, selanjutnya di sini ada 2 baris. Berarti ada berapa? Ada 20. Nah, digabungkan dengan kolom yang kedua. Ini ada satu barisnya tadi berapa? 10. Kalau ada 2 baris, berarti ada 20. Nah, ketika 20 buah jambu ditambah 20 buah jambu, menjadi berapa semuanya? Berapa? Ini 10. Ini juga 10. Ketika digabungkan semua, dijumlahkan semua menjadi berapa? Ada 4 baris nih. Setiap baris ada 10, berarti ada 40. Nah, banyak buah jambu sebanyak 40 buah. Nah, sampai sini paham? Selanjutnya Ibu memiliki soal lagi. Nah, di sini Ibu memiliki buah salak. Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setiap baris ada 10. Ini ada 2 baris, berarti 20. Nah, tidak hanya itu. Ini masih ada sisanya. 21, 22, 23. Ada berapa buah salak di kolom pertama? 23. Digabungkan dengan kolom yang kedua.
Nah, di sini ada 2 baris salak. Setiap barisnya tadi ada berapa? 10. Berarti ini ada 20. Ada lagi, berarti 21. Kolom yang kedua ada 21 buah salak. Ketika digabungkan menjadi berapa kira-kira? Nah, ini ada 4 baris salak dan di sini ada 4 buah. Nah, kira-kira berapa ya? Nih ada 4, 1, 2, 3, 4. Setiap barisnya ada 10 salak. Berarti 40, 41, 42, 43, 44. Nah, wah, berarti ada berapa? 44 salak. Banyak buah salak sebanyak 44 buah. Nah, sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, kalau sudah paham, nanti Ibu beri soal. Selanjutnya, anak-anak akan Ibu ajak untuk melakukan gerakan pertumbuhan tanaman. Tanaman itu pasti tumbuh. Nah, ada yang dari berbagai macam caranya. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan gerakan pertumbuhan tanaman yang berasal dari biji. Nah, ini bisa dilakukan gerakannya loh. Nah, coba. Nah, yang pertama nih, mulai dari biji. Gerakannya nih yang dilakukan oleh Edo nih. Menunduk, nah di sini ada keterangannya. Posisi duduk, badan membungkuk sampai lantai, tangan di depan muka. Nih, posisi duduk, badan membungkuk. Nih, badannya membungkuk, tangan di depan muka nih tangannya. Nah, itu merupakan gerakan yang pertama, yaitu mulai dari biji. Yang kedua nih, bijinya sudah tumbuh akar. Nah, gerakannya yaitu posisi duduk, badan membungkuk sampai lantai, tangan dikedepankan. Tadi tangannya di depan muka, sekarang tangannya dikedepankan. Itu merupakan gerakan yang kedua. Yang ketiga, nah ini sudah bijinya sudah lebih tinggi. Nih udah ada akarnya, sudah terlihat serabut-serabut akarnya. Tadi kan belum. Nah, selanjutnya gerakannya yang ketiga, posisi duduk, tangan di samping. Nih, tangan di samping, posisinya duduk. Gerakan yang keempat, nah nih. Sudah mulai kuat, akarnya sudah mulai kuat, sudah mulai tinggi. Nah, posisi duduk, tangan di belakang, nih tangan di belakang, badan melengkung ke belakang, pandangan ke atas. Gerakan yang keempat, nah sudah ada daunnya. Nih sudah ada daunnya, batangnya, akarnya. Nah, posisi berdiri. Nah berdiri, tadi kan duduk, sekarang berdiri. Kedua tangan diangkat ke atas. Nih, kedua tangan diangkat ke atas. Dan yang keenam, nih sudah ada daunnya, batangnya, buahnya, akarnya. Posisi berdiri, kedua tangan diangkat ke atas, dibuka, ditutup seperti gerakan daun tertiup angin. Nah, itu merupakan gerakan pertumbuhan tanaman. Ada 6. Nah, nanti anak-anak mencoba ya dari 1 sampai 6 supaya badan kita sehat. Nah, baik, pembelajaran kita cukup sampai sini. Kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan. Tuhan, hari ini kami sudah belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami terima dan dapat kami pahami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan selalu. Kita tutup dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Baik, bye-bye.